dinamakan Keroncong Tugu karena grup ini adalah grup dari Kampung Tugu. Oh. Dan Kampung Tugu itu adalah tempat lahirnya musik keroncong di dunia. Ada 4 tradisi di Kampung Tugu yang sudah menjadi warisan budaya tak benda dari Jakarta. Oh, Yang oke, pertama musik keroncong. Musik keroncong. Musik keroncong Tugu, musik keroncong dari Tugu ya. Musik Oke. keroncong dari Tugu. Yang kedua adalah tradisi rabo-rabo, kemudian tradisi mandi-mandi. Dan yang terakhir itu bahasa Kreol Portugis Tugu. Waktu Tuh. tampil orang-orang gimana ngelihatnya? Nah, reaksinya gimana tuh? Ya itulah ya, padahal kan keroncong lahir di Tugu. Tapi buat sebagian orang justru kita dianggap aneh. Iya. Kita Oh, dianggap gitu. bukan keroncong gitu. Gua Alfi Romi. Saya bias. Welcome to Indo Music Talk. Wah, Begitulah konsepnya. konsep. Gak bisa diganti pakai perongai. Nggak bisa, karena kita nggak bisa main itunya. Iya. Kalau ini aja gampang. Oke. Oke, kita kedatangan siapa hari ini, Pak? Keroncong Tugu, Pak. Keroncong Tugu. Tepuk tangan lu dong untuk Keroncong Tugu dong. Ntar ada sound effect. Ditambahin ya. Oke, Keroncong Tugu telah didirikan sejak 12 Juli tahun 88. Itu berarti sekitar 37 tahun lalu. 37 Iya, tahun betul. lalu. Iya. Betul ya? Betul. Itu nama Keroncong Tugu tuh kenapa namanya Tugu? Apakah nama daerahnya Tugu juga atau gimana tuh? Kenapa tuh? Jadi dinamakan Keroncong Tugu karena grup ini adalah grup dari Kampung Tugu. Oh. Dan Kampung Tugu itu adalah tempat lahirnya musik keroncong di dunia. Lahirnya ya? Iya. Wah, berarti valid, Pak. Valid. Valid lahirnya musik keroncong di dunia, namanya Tugu juga. Kampung Tugu tadi. Kampung Tugu. Betul. Tugu. Kampung Tugu. Luar biasa. Kayak namanya Keroncong Tugu. Iya, karena ini milik orang Tugu dari Kampung Tugu asli. Oh, Titik nolnya musik keroncong. gokil. Berarti itu tahun 88 tuh inisiatornya siapa, Mbak? Kalau boleh Inisiatornya namanya Aren Yulin Semihils. tahu? Oke. Sudah meninggal tahun 93. 93. Ya. Oh, itu berarti generasi, bisa dibilang generasi pertamanya Keroncong Tugu ya berarti, Mbak? Foundernya grup Keroncong Tugu. Foundernya. Iya, dulu Aren itu bergabung dalam salah satu grup keroncong yang sudah ada sebelumnya di Kampung Tugu. Oh. Iya, sebagai pemain oke. selo. Tapi pada tahun 80-an tuh udah gak ada yang main musik keroncong lagi. Oh. Jadi Aren tuh berpikir apa jadinya Kampung Tugu tempat lahirnya musik keroncong tapi gak ada grup keroncong. Betul. Didirikanlah. Iya, Dikumpulin, nggak semudah itu. Jadi datang dulu ke rumah-rumah orang-orang Tugu, meyakinkan orang-orang Tugu bahwa kita harus punya grup keroncong supaya keroncong tidak punah gitu. Iya. Tapi sebabnya dulu apa, Mbak? Kenapa bisa di kampung, di apa, Keroncong tuh bisa, wah kayak peminatnya udah mulai berkurang gitu. Ya itu tadi karena sebagian kerja kan musik keroncong bahkan sampai sekarang pun masih belum bisa dijadikan apa ya, dijadikan untuk cari nafkah lah gitu. Jadi orang masih ya ketika orang main nggak ada kegiatan main keroncong ada harus berlayar misalnya ya pergi gitu. Atau ada pekerjaan lain ya pergi gitu. Seperti itu. Oh gitu. Kita lupa kenalan mereka berdua. Belum iya. menyebutkan namanya. Nanti kenalannya kita taruh di awal, bisa diedit. Gak bisa, gak usah. Oh, bisa. Ini aja gak apa-apa. Ini aja gak apa-apa. Dengan perkenalkan diri. Kak Oke, siapa? aku Lisa. Di Keroncong Tugu aku sebagai manajer. Oke, Kalisa. Nah, karena nggak bisa nyanyi, nggak bisa main musik ya udah megangin kabel. beda. Manajer lebih ngatur ini Pak, semuanya Pak. Ngatur, Pak. Ngatur yang benerin kabel, Pak. Enggak, pasti ada yang lain deh. Lanjut lagi. Apa tuh? Gak usah deh. Habis jok ya. Habis tektokannya. Apa lagi ya? Lanjut, silakan. Lanjut. Aku Julieta Angela. Oke. Bisa dipanggil Julie. Aku penyanyi. Oke. Ya, Kak Penyanyi di Keroncong. Kak Juli sama Kalisa. Iya. Oke. Kalisa di Blackpink udah dari kapan? Bukan. Nah, kalau di Kampung Tugu nggak dipanggil Kak. Apa tuh? Kalau kakak perempuan dipanggil Cici. Cici. Oh, Cici. Oh, Kalau gitu. laki-laki panggilnya Bung. Oh, Cici Lisa, Cici. Iya. Julai. Juli. Julie. Sorry, gue kayak Inggris-Inggrisan. Inggris-Inggrisan, Pak. Sorry, Pak. Oh berarti itu emang panggilan di Kampung Tugu. Kampung Tugu itu? Iya, ada panggilan khusus. Cici dan Bung. Oh gitu. Kenapa?
Kenapa tuh? Kira-kira ada Kalau kenapanya nggak tahu, memang sudah turun temurun orang dipanggil seperti itu. Tapi kemungkinan itu ada akulturasi budaya. Cici itu kan biasanya Chinese ya. Betul, Iya. betul. Nah karena di Kampung Tugu itu akulturasinya kan banyak sekali. Ada Eropanya, ada Chinese-nya, ada Indonesianya udah pasti gitu. Nah kalau Bung sendiri tuh gimana ya? jadi nge-host Salah ya? Jadi nge-host ya. Makanya ditanya. Kayaknya mau double nih, mau double honornya. Kayak gitu. Udah nyanyi nge-host juga direbut Pak kita Pak. Iya coba kan. Boleh sih. jangan. Oke. Keroncong Tugu telah merilis 5 album dan 3 single ya. Berarti dalam album itu masing-masing berapa lagu tuh Mbak? Cici, sorry. Macam-macam ya, ada yang 6, ada yang 8, ada yang 14 gitu. Banyak juga sih. Iya. Soalnya tadi barusan kita ngobrol sebelum podcast ini, ngobrol Iya. sama satu personilnya. Katanya lagunya banyak banget Pak. Banyak banget. Banyak. Banyak banget. Dan dalam arti banyak itu lagu ciptaan sendiri ya. Iya. Gitu, bukan mengcover lagu orang gitu, tapi lagu-lagu yang diciptakan oleh personilnya Keroncong Tugu. Iya. Produktif ya. Kamu yang belum pernah ya? Apa? Belum nyiptain lagu? Belum. Oh, belum. Tapi sudah pernah ngisi vokal di lagu terbarunya Keroncong Tugu Udah, kan? udah. Berapa lagu tuh kemarin waktu itu ngisi? Aku ngisi berapa lagu ya? 4 kayaknya ada deh, 4 lebih lah. Gokil tuh banyak Pak. Iya sih. Berarti Dikit, Kak Juli ini tergabungnya dari kapan ya? Kalau sama Keroncong Tugunya tuh aku dari tahun 2012. Oh, udah Sebelumnya? lama, Pak. Sebelumnya sama Mardikers. Nah. Jadi Mardikers tuh anak didiknya Keroncong Tugu. Oh gitu. Jadi untuk regenerasi, Regenerasi. Iya. dulu Juli tergabung di Mardikers. Iya. Nah, Mardikers. Iya, Mardikers ini tapi kan dari kecil-kecil ya. Kamu Iya, main keroncong, nyanyi keroncong dari umur? Aku mulai nyanyi keroncong, aktif nyanyi keroncong itu umur 7 tahun. Oh. Sorry kenali keroncong. Emang berbakat Pak. Oh, berbakat. 7 tahun. Nah, kenapa memilih keroncong gitu kan? Biasa kan anak muda kayak usia 20 sampai mau 30 mungkin itu kan kayak mungkin sukanya musik-musik kayak pop. Popnya tuh inilah ya. mungkin lebih ke folk gitu kan. Iya. Terus yang ke Bernadia gitu. Betul. Tapi angkatan berapa dulu nih? Kelahiran Oh iya berapa dulu benar. nih? Coba tebak deh, pasti salah. Cewek kebiasaan. Supaya Emang cewek tuh kebiasaan. bikin Di mana-mana mikir tuh coba tebak gitu. Biar seru aja. Kira-kira udah Pak. nggak takutku. Kalau kita udah nebak dia bilangnya terserah. Jadi cewek itu Pak. Apa-apa terserah. Tetap nggak ada nih, repot jawaban nih. ya. Enggak, kenapa sih cowok kayak gitu nggak dicoba dulu? Nah, kenapa cewek juga kayak begitu bilang coba tebak gitu. Biar seru aja. Oke, lanjut. Oke, tebak lu Pak, berapa? Tebakanku ya. Ya betul. Belum bisa aja nih Cici nih. Kirain udah. Tebakanku Iko sorry ya gitu kalau salah. sih. Belum. Oh, belum ya. 28. Aku tebak 30. Kayaknya salah. Oh my god, serius? Lebih tua, ketuaan itu ya. Ketuaan kayaknya. Asli, ih parah banget loh. Berapa memang? Kan kita salah Pak. Salah kan, Pak? Salah kita nebak. Emang Parah, berapa yang bener? Aku baru 23 tahun. Berapa? 23 tahun. 3. Mas bener gak Mas? Enggak ya kayaknya. Serius? Betul, 23 tahun. Kan aku 23 Serius, tahun. iya bener. Beda dikit kita. Aku kelahiran 2001. Oh iya. Nah, bener berarti valid dong yang tadi gue ngomongin di awal tadi kayak mungkin anak-anak muda yang berusia 20-an. Nah, bener kan berarti ya. Pasti memilih kayak mungkin pengen berkarir di musik tuh genrenya tuh kayak mungkin folk, terus ballad gitu. Kenapa memilih keroncong dan katanya sampai dari umur 7 tahun malah udah. Iya. Apa emang dari orang tua yang udah ngenalin atau seperti apa? Karena sebelum aku yang jadi penyanyi keroncong itu mamiku dulu. Mamiku penyanyi keroncong. Oh iya. Iya, mami keroncong. Udah keroncong Tugu? Iya, mamiku tuh kakaknya Mami Lisa. Oh. gitu Vokalisnya Keroncong Tugu. Vokalisnya Keroncong Tugu. Iya. Cuman udah pindah di Belanda sekarang tinggalnya. Jadi aku yang lanjutin Melanjutkan. gitu. Luar biasa. Oh berarti gini nih. Keroncong Tugu itu apakah semuanya harus dari kampung Tugu? Nah, itu dia. Enggak juga. Enggak ya? Enggak. Oh, berarti ada open audition Waktu gitu. awal-awal memang yang diajak semua adalah orang-orang Tugu asli gitu ya. Iya, Artinya mungkin ibunya orang Tugu sehingga dia sudah tidak punya farm asli Tugu lagi. Tapi tetap dia dianggap sebagai orang Tugu kan, dan itu diajak dan semuanya dari Tugu asli. Tapi dengan berjalannya waktu karena pekerjaan, karena kan dari musik keroncong belum bisa menjanjikan gitu. Akhirnya ya kita sekarang open audition untuk siapa saja yang punya hati untuk mau bermain musik keroncong. Karena seperti tadi dibilang keroncong itu tidak populer gitu.
sementara ini belum bisa dijadikan untuk kehidupan lah gitu. Karena sisi komersialnya masih lebih kecil dibandingkan dengan sisi pelestariannya. Mudah-mudahan setelah podcast sekarang, setelah Indo Music Talk, langsung. Amin. Tapi emang amin. ini siapa emang sekarang musik-musik zaman sekarang yang populer juga tuh balik lagi ke zaman dulu loh, style-stylenya gitu. Semoga harapannya tuh bisa balik lagi ke keroncong. Betul. Betul gak Pak? Karena kan di tahun awal-awal tahun berapa ya? Tahun 30-an gitu kan. Itu keroncong tuh terkenal sekali kan. Iya, ada konkur keroncong di mana-mana gitu. Jadi memang keroncong ini sudah menjadi musik Nusantara sebenarnya. Dan masing-masing daerah punya ciri sendiri juga gitu. Oke, Dan itu berarti harus dikembalikan Harus. kejayaannya. Betul sih, Semua setuju. pihak harus punya beban untuk melakukan itu. masih terharu nih. Kecolok ya. Cik Juli yang lahir bulan Juni pasti. Enggak dong. Agustus. Terharu dia mendengar kisah-kisah ini. Berarti sekarang udah berapa generasi total nih dari awal banget debut Keroncong Tugu sampai Kita sekarang? bicara dari grup Keroncong Tugu Betul, ya. Grup Keroncong sebenarnya salah satu personilnya itu masih dari generasi 1. Oh iya? Ya, yang pemain bass Keroncong Tugu itu, Bung Arthur itu, dia tuh dari generasi pertama. Nah, yang lain-lainnya sudah generasi kedua. Terus kita juga melakukan regenerasi. Tadi angkatannya Juli itu nama grupnya Merdekers. Tanggal 9 Januari 2024 kita juga create grup baru namanya Keroncong Muda Indonesia. Semua anggotanya waktu itu siswa SMA Negeri 52. Gitu. Jadi anak-anak SMA. Kayak gitu. Memastikan bahwa keroncong tidak akan pernah mati gitu. Oke, berarti di dalam grup Keroncong Tugu ya, itu berarti juga ada dari generasi-generasi lain. Jadi nggak kayak generasi 1 udah stop pensiun nih. Oh enggak. Pindah gitu ya, enggak gitu ya? Enggak. Oh berarti dari generasi 1 berarti startnya berarti dari muda banget berarti ya? Iya dari masih kuliah. Masih kuliah ya, luar biasa. Berarti kalau secara band ini ya, pergantian personil dan lain-lain gitu, apakah ada juga? Ya ada. Sekarang kan udah banyak wajah barunya. Jadi generasi satunya itu ketinggalan satu orang aja, tinggal Bung Arthur itu. Iya. Generasi keduanya juga kayak gitu, udah makin ini bergeser ya. Karena itu tadi kan mereka mencari kehidupan, pekerjaan, pindah rumah segala macem gitu. Tapi dengan adanya anggota muda yang bergabung di Keroncong Tugu, apakah ada perubahan gaya bermusik? Apa tetap orisinil nih? Karena sebenarnya Keroncong Tugu itu memang dari bentuk awalnya memang musiknya lebih riang dibandingkan keroncong yang banyak orang kenal, yang dari gaya soloan lah ya, gitu. Jadi secara musikalitasnya sih mungkin tetap sama ya, tapi mungkin variasinya lebih banyak gitu, lebih kreatif, ide-idenya lebih segar. Karena juga kan banyak yang bergabung di Keroncong Tugu itu dari IKJ, artinya mereka punya bekal pengetahuan musiknya gitu kan, kayak gitu. Jadi makin kaya, gitu, makin kaya. Jadi nggak ada gap, tetap aja asik aja gitu. Ci Juli pernah gitu berarti, ini anaknya gini nih, anaknya nih partnya di sini gitu, pernah berarti ya? Ya sometimes lah pernah. Atau ngusulin lagu, kita cover lagu ini dong, lagu ini dong gitu. Bisa Karena ya, kan gitu. Ya harus kayak gitu, karena kan buat narik anak-anak muda kan juga butuh untuk dikasih dengar lagu-lagu sekarang juga gitu. Biar mereka juga gak berpikir bahwa keroncong itu musik orang tua aja gitu loh. Salah satu cara pendekatannya tuh ya, jadi lagu zaman sekarang dibikin keroncong. Di TikTok banyak Pak lewat Pak. Iya keroncongan gitu di teras di gazebo gitu, keroncongan keren. Emang enak sih kalau pagi. Enak kan keroncong. Enak kalau pagi-pagi terus habis itu Ngapain Pak? Ngerokok. Terus Ngelamun. ngelamun gitu kan. Denger keroncong tuh. Apalagi kalau lagi sendu gitu kan, hujan-hujan, gerintik-gerintik. Apalagi jam 12 gitu. Jam 12 apa nih? Jam 12 apa nih? Siang. Jangan. Panas Itu dong. perut yang Perut keroncong. keroncongan. Kalau itu keroncongan. Tetap keroncong Pak, tetap keroncong. Keroncong namanya Tetap ya. keroncong. Dan kita bangga ya. Kita bangga. Menjadi pelaku seni di bidang musik keroncong, kita bangga. Iya emang. Keren. Apa pindah sana aja ya Pak ya? Kataku sih pindah sana Pak. Jangan deh, jangan. Kenapa? Nanti aku ada saingannya. Aduh gak apa-apa, kalian bisa collab. Iya. Boleh lah kalau itu, boleh. Sakit anakku. Terus yang gak bisa main musik gimana collabnya? Main musik? Gak bisa? Kabel kan? Kabel, butuh kabel. Betul, butuh manajer. kabel. Kabel lu, megang Bener, kabel. bener, Iya bener. kan? bener. Gulung kabel bisa kan? Bisa. Ada, bisa. Tapi selama ini kabel charger aja.
Kalau yang panjang-panjang belum pernah kabelnya. Kabel listrik apa lagi gitu ya. Nah apalagi itu takut kesetrum. Charger. Aduh. Tapi aku lihat di Instagramnya banyak agenda ya di kampungnya ya. Iya, kalau Kampung Tugu kan memang kita punya culture-nya juga kita pertahankan. Iya, Ada agak geser dikit, ada 4 tradisi di Kampung Tugu yang sudah menjadi warisan budaya tak benda dari Jakarta. Yang oke, pertama apa musik keroncong, musik keroncong Tugu, musik keroncong dari Tugu ya. Musik Oke. keroncong dari Tugu. Yang kedua adalah tradisi rabo-rabo, kemudian tradisi mandi-mandi, dan yang terakhir itu bahasa Kreol Portugis Tugu. Oh gitu. Nah tadi kan aku sempat bawain lagu Rabu-Rabu tuh. Iya, iya. Nah itu cerita dari tradisi yang ada di Kampung Tugu. Oh. Kan Lagu katanya itu. 2050 Jakarta Utara tenggelam. Iya. Nah, Isunya. Isunya seperti itu. Kalau sampai udah nggak ada orang Tugunya, tradisinya udah nggak ada, lagunya masih ada. Masih ada. Gitu. Benar, betul. karya itu Kalau abadi, kekuatan Pak. Iya. Karya itu abadi, Pak. Rabu-rabu ya. Iya Rabu-Rabu. Kenapa sedih terus ya ini ya? Iya. Ini Kamis-Kamis bikin loh dia. Beda. Pak. Gak ada kok, Kamis-Kamis gak ada. Berarti di Kampung Tugu tuh emang apa namanya pure orang Betawi di sana berarti ya? Betul. Tapi kalau sekarang udah banyak pendatangnya sih. Udah banyak pendatang ya di sana. Dan sudah tidak jadi kampung lagi ya, tapi Iya, lebih daerah industri. Oh. Karena kan itu udah jadi apa garasi-garasi kontainer. Kontainer, trailer. Iya, yang pernah bagian lewat, itu, pernah lewat. iya, Iya, iya. Masa? Pernah. Kok nggak mampir? Ngeliat kemarin. Kok masa ya? mampir. Iya lagi beli kapal api kemarin. Ngapain? Nggak tahu, gue di warung, Pak. Gue lagi lewat, Pak. Ngapain? Pas itu di Warkop Bomber kan? Warkop Bomber. Ah, iya benar. Warkop Bomber, Pak. Benar, Itu, itu. yang pakai helm itu Jil. Iya, benar. Nah lagi beli kapal api, gue lihat Pak kemarin lewat. Kok aku doang nih yang gak diajak Lu nggak kayaknya? ikut. Nggak ikut ya waktu Lagi itu? kenapa nggak ikut? Lagi gulung kabel charger. Kabel charger. Chargeran. Kabel charger. Oh, Oh, biasa nih Cici. benar. Cocok. Udah berapa kabel tuh yang digulung ya? Wah banyak banget lah pokoknya kalau kabel orang lah, kabel siapa Banyak lah. Terus kantongin lagi kan. Tongin. Maling jatuhnya. Nah mau nanya nih. Ada nggak program reguler gitu untuk melestarikan keroncong? Maksudnya kayak mungkin aja kayak kompetisi, bisa buat nge-scout orang juga gitu atau gimana buat narik grup lain atau emang pure keroncong Tugu yang ngadain event gitu. Ada gak sih, Ci? Kita tuh bikin di Kampung Tugu tuh setiap malam 24. Jadi setiap tanggal 24 Desember kita bikin yang namanya malam 24 di Rumah Tugu. Itu kita coba memberikan panggung untuk ke musik keroncong. Oh. Tanggal 24 Desember kemarin ada 3 grup musik keroncong yang perform. Nah masih sebatas itu. Kita sih berharapnya ada panggung yang bisa konsisten dilakukan gitu. Sehingga pemusik-musik keroncong juga punya panggung untuk berkreasi. Iya, Nah itu kayaknya memang belum ya. Karena kan itu butuh banyak faktor lah seperti itu. Tapi paling nggak kita mulai ya. Iya. Tapi dengan ada, itu berarti kayak showcase zaman sekarang Pak ya? Iya showcase Iya. gitu Showcase ya. gitu ya. Kalau Gen Z bilangnya itu Pak, Showcase. Showcase. Betul. Itu keren loh, ada grup keroncong yang maksudnya punya panggung. Dikasih panggung. Keren itu. Iya, betul, kan kita betul. butuh panggung kan. Iya, iya, iya. Latihan-latihan terus nggak pernah dikasih panggung ya, anak bosan juga. Iya makanya. Iya, Berarti tanggal 24 malam. Iya. Iya. Oh pas besoknya gajian Pak. Besoknya libur, Natalan. Natal bener. Nggak, mereka gajiannya sering Pak. Kita iya. doang 25 nih. Kita 25 Pak. Tiap 25 nya Oh. Mereka sering ya. Kalau 25-nya weekend 26 Pak jadi. 26 jadi ya. Oh nggak mundur deh. Nggak mundur. Oh, maju jadi. Maju. Iya itu dia makanya kita harus hemat-hemat. Kayak tahun bulan ini Januari ini 25-nya. Gak usah diceritain, gak usah. Gak usah lanjutin. Beda ya. Berarti misalkan melestarikan gitu ya, kalau yang aku pikir ya, bisa gak sih masuk ke sekolah-sekolah kayak diajarkan di ekskul? Sudah, Atau itu kayak sudah gimana? dilakukan. Udah Kita lakukan bikin juga ya? program yang namanya Keroncong Tugu Mengajar. Oh, Jadi sekitar tahun 2005 kalau nggak salah itu sampai hari ini kita masih mengajar di sekolah Santa Maria. Oh, Santa Maria. SD, SMP, SMA. SMK. Kemudian di tadi yang Keroncong Muda Indonesia itu kan anak-anak SMA Negeri 52. Lalu kita juga ada di SMP Negeri 231. Anak-anak SMP gitu. Jadi kita melakukan itu. Jadi Atau ketika ada kunjungan dari sekolah-sekolah atau ketika kita melakukan kegiatan di suatu tempat, kita akan memanggil anak-anak mudanya itu untuk
kita perkenalkan dengan musik keroncong. Ya. Jadi 30 menit kita latih mereka bisa membawakan lagu keroncong. Oh dilatih Seperti itu. suruh tampil gitu. Langsung tampil gitu. Agak Ya. deg-degan juga ya. Bisa Pak Pak. Bisa pasti ya. Semua orang tuh bisa main keroncong, cari musik lo. Asik, Iya, kayak pas sekarang nih mantap ya. lama-lama nih. Dan tawa lu. Jadi kapan mau gabung? Hah? Nah, Boleh tertarik. Tapi ada batas umur gak sih kalau mau gabung gimana caranya? Enggak ada. Datang batas aja. umur. Kalau kita latihan Tapi kalau misalkan yang mau gabungnya kayak bukan orang Betawi, bisa kan misalkan orang Sunda. nggak ada gitu. masalah. Oh gak ada masalah. Yang penting pecinta keroncong gitu bisa main keroncong gitu ya. Di grup Keroncong Tugu saat ini dari Manggarai ya. Dari Manggarai Iya. 3 orang dari Manggarai. Oh. Kalau Kak Fuad dari mana tuh? Kak Fuad dari mana sih Kak Fuad? Dari Depok. Depok dia. Orang Depok. Depok. Dia orang Iya. Depok. Ya kenal aja gue ya. Oh boleh. Boleh. Ya soalnya dulu kita Indomusikgram pernah bikin live akustik gitu terus bawain keroncong gitu. Yang main aku punya basic lah. asik. Sikat nih. Bahkan ada negeri jiran yang berminat. Jadi bulan September kemarin Keroncong Muda Indonesia ikut festival keroncong dunia. Apa istilahnya? Iya. Ya di Malaysia yang menyelenggarakan Malaysia. Tampil 16 grup. 15 grup itu membawakan keroncong gaya soloan. Oke. Keroncong Muda Indonesia satu-satunya yang membawakan gaya tugu. Tuguan. Gitu. Nah, kemudian kita network di sana dengan salah satu university di sana tertarik untuk mengembangkan musik keroncong gaya tuguan di sana. Oke. Seperti itu. Bentar, berarti bedanya gaya soloan dan gaya tugu ini gimana nih? Kalau gaya soalan itu kan lebih kayak terulungan ya Kak, yang Kakak sering Terulungan. dengar. Lebih mendayu-dayu. Iya, gitu iya, ya. Heeh. Kalau tuguan tuh enggak gitu. Dia lebih riang. Dia lebih riang. Alat musiknya juga beda. Iya. Beda ya. Kita pakai rebana. Rebana. Oh. Itu cirinya yang paling utama. Kita pakai rebana, sementara keroncong yang tidak dari kampung Tugu biasanya tidak pakai itu. Oh gitu. Waktu tampil orang-orang gimana ngelihatnya? Nah, reaksinya gimana tuh? Ya itulah ya. Padahal kan keroncong lahir di Tugu, tapi buat sebagian orang justru kita dianggap aneh. Iya. Kita dianggap bukan keroncong gitu. Tapi banyak Whatever lah. juga yang excited dan Iya. kagum gitu kayak baru pertama kali kan dengar irama keroncong yang seperti itu gitu. Tapi yang menarik adalah panitia yang dari Malaysia itu membuat flyer, backgroundnya pemain musik, dan ternyata itu adalah foto-foto dari keroncong Tugu. Oh iya. Mungkin nyarinya gini Pak di Google Pak. Gimana? Player keroncong gitu. Muncullah di bawahnya ada tulisan arsip Tugu gitu ngebaca dia. Enggak sih iya, kalau di internasional justru keroncong Tugu bahkan lebih dikenal. Iya. Bahkan bulan November kemarin ada pemutaran film dokumenter perdana di Belanda. Jadi orang Belanda dia bikin film dokumenter berjudul Keroncong Tugu. Gitu, dan kita perform di sana. Perform di sana. Gitu. Jadi kalau penghargaan atau apa ya di dunia internasional lebih besar Lebih gitu besar. ya. Iya. Sebelumnya bulan Juninya tayang di RTP2 Portugal. Gitu. Jadi di dunia internasional Roncong Tugu cukup dikenal. RTP2 Portugal Pak. Ronaldo nonton Pak, Ronaldo Pak. Nonton. Nonton. Iya, Kemarin bisa kita jadi. sempat teleponan ya. Iya kan? Iya. Akrab nih. Akrab sama Ronaldo Pak. Itu 2016 ya? Iya 2016 kan ke Portugal kan. Untuk pertama kali. Pertama kali. Terus ketemu nih ya kan. Dia bilang, wah asik juga nih musik keroncong. Bentarnya serius gak sih? Bercanda. kita ngelewatin Serius. apa itu kafenya atau toko ya? Iya kita lewatin iya. kafenya dia. Nah tapi kalau orang Eropa nih kan kalau tadi di Malaysia, kalau orang Eropa kita belum tanya Pak ya. Nah. Gimana sih reaksi dia dengar musik keroncong gitu? Reaksi orang-orang Eropa rata-rata apakah kayak sampai beres tampil ditanyain tadi musik apa atau sampai belajar juga atau di sana memang ada pembelajarannya musik keroncong? Mereka sangat mengapresiasi ya. Kalau cerita di Portugal itu kita 2016 pertama kali tampil di Museum Fado. Itu benar-benar yang namanya kita main keroncong nggak ada yang ngapa-ngapain, semuanya fokus nonton. Mereka sangat mengapresiasi gitu. Iya. Sangat-sangat mengapresiasi. Bahkan kebetulan Keroncong Tugu sudah 5 kali perform di Belanda. Aku lupa di tahun keberapa itu ketika menyanyikan lagu I Will Survive di keroncongin itu salah satu pengunjungnya jatuh pingsan. Saking excited. Jadi nonton keroncong aja sampai pingsan. Gila Pak. Diberhentikan, stop main, ambulans masuk ke tenda besar waktu itu di salah satu pasar malam besar di Den Haag.
diangkat udah stop, berhenti main. Berarti saking indahnya Pak musik Iya. keroncong Pak. Jadi mungkin dia punya memori Iya, juga benar, terhadap benar. lagu itunya, Benar, terus terhadap benar. musik keroncong. Karena kan orang Belanda banyak yang punya hubungan ini ya dengan Indonesia ya. Jadi tidak asing gitu. Iya. Tapi sekarang udah sadar kan? Yang Belum ada laporan. Belum laporan sih. tapi pasti udah kan harusnya ya. Harusnya udah dong. Musik dulu Pak. Oke. Telat lagi. Udah cuma mukul gong doang, masih salah. Gue bingung banget. Tinggal teng gitu. Ganteng doang. Lu. Berarti saking excitednya Pak, bener Pak. Iya, Tadi ya gue pas nonton penampilan keroncong Tugu di sini, gue cuma dengerin dari ruang audio Pak tadi Pak. Tanya tim audio gue tuh. Wah anjir gue gini, wah anjir enak banget, anjir keren banget gitu Pak. Emang enak sih. Enak Pak. Emang enak. Tapi ngomong-ngomong negara tadi, berarti udah kemana aja? Malaysia. Malaysia, Wah gak kehitung kali. Malaysia, Banyak pasti ya. Portugal, Portugal, Belanda, Jerman, Belanda, Jepang, Korea. Korea, mana lagi ya? Banyak deh Banyak pokoknya. ya. Ada nggak yang responnya kurang menyenangkan? Nggak ada, Nggak ada ya? Belum pernah. Semuanya oke ya? Berani jamin gue Pak, berani jamin Pak. Gak ada. Iya sih. Belum ada. Setuju sih. Gak ada Pak. Bahkan kemarin waktu di Belanda tuh kita tampil 3 kali. Penampilan pertama di Indonesian House Amsterdam. Ya. Dihadiri oleh duta besar. Besar. Iya. Bapak Mayer Vas. Oke, setelah itu dia datang lagi di penampilan kita yang berikutnya hari di Den Haag. Oh. Setelah selesai main dia bilang, kok kalian main sebentar banget Pak, 1 jam. Gak kerasa. 1 jam aja nih bang Iya, sebentar nggak gitu sama Pak Mayer Vas gitu. Berarti dia sangat Iya. Sangat menikmati, menikmati sih. gitu. Gak kerasa. Karena kan lagu-lagunya ya ada lagu-lagu Ya. berbahasa Kreol Portugis Tugu, ada lagu-lagu fado yang dinyanyikan musik keroncong, ada lagu-lagu berbahasa Belanda, Iya, apa iya, aja gitu. Jadi memang Tapi keroncong tuh kayak ini gak sih? Ci, kayak rendang gak sih? Kayak misalkan ini bukan Indonesia itu, Malaysia itu gitu. Pernah ada perdebatan gitu gak sih? rebutan Terhadap musik kayak gitu. keroncong gitu? kalau yang kemarin waktu yang di festival yang di Malaysia Malaysia. bulan September kemarin, exco-nya dari Selangor bilang, kami dalam kajian untuk menetapkan musik keroncong adalah musik dari Selangor. Oh Iya. Iya. Di sana Dan mereka keroncong serius tugu di loh. Ya. Terus antara kita. Cuma waktu itu kebetulan handphone kan full abis ngerekam. Wow gitu. Cuma persoalannya kan mereka serius gitu. Ya kan mereka melakukan Iya. bayangin mereka bikin festival musik keroncong. Walaupun secara penyelenggaraannya kita lihat sih biasa aja gitu kan, gak istimewa banget karena dibilang yang ikut 3 negara, Indonesia, Malaysia sama Singapura. Brunei. Oh Brunei ya. Brunei. Singapura ada ya? 4 Singapura berarti? ada. Iya, kayak gitulah gitu. Biasa aja sih sebenarnya, tapi mereka bisa klaim itu sebagai festival dunia gitu. Karena mereka serius. Nih, Emang- Indonesia emang- gimana tuh? Makanya Iya. jangan serius deh. Sakit. Aduh, Bener juga ya. Gitu. iya lagi. Berarti permasalahan yang dihadapi keroncong Tugu sendiri sekarang apa kira-kira di era-era seperti ini ya? Betul. Secara bermusik ya? Mungkin menghadapi gempuran Atau- dari musik-musik yang populer lainnya. Justru sih kalau akhir-akhir ini kita ngelihatnya justru mulai itu ya, karena dengan sosial media, jadi orang gampang akses, jadi orang bisa lihat, bisa bereksperimen segala macam ya. Justru lebih makin kesini makin baik lah. Cuma memang kadang-kadang belum mendapatkan tempat yang menurut kita mungkin lebih prestis lah gitu. Oh, oke. Tapi waktu ada salah satu bulan apa itu kemarin Desember ya, Iya. kita bahkan mengaransemen lagu-lagunya Marcel Sihaan. Oh iya. Ya, jadi kita mengaransemen lagu-lagu Marcel Sihaan dan mengiringi Marcel untuk nyanyi lagu-lagunya dengan irama keroncong dan ya, jadi artinya oke juga untuk dibawa ke tengah gitu. Iya. Iya. Itu salah satu cara melestarikannya juga Pak. Collab gitu. Sama Collab, musisi-musisi penyanyi populer pop. Pop, Iya penyanyi pop gitu. Barusan mau aku tanyain padahal. Apa tuh? Yang masalah yang penyanyi nih kolaborasi sama musisi Indonesia nih. Ada lagi gak yang kepengen gitu misalkan? Oh, kita pernah sama ST12. ST12 pas ini nih. sama Ungu Ungu pernah juga pernah kolaborasi. Terus sama kalau ngiringin penyanyi-penyanyi pop kayak Dewi Sandra pernah, Sandra, Chris pokoknya Dayanti. semua yang namanya Dewi Krisdayanti enggak? Dewi Yul. Yuni Sara, Dewi Yul, Dewi Sandra sama Dewi Gita kalau nggak salah. Itu udah. Oh, Dewi pernah Gita. ngiringin juga. Istrinya. Kita bahkan tanggal 3 Desember lalu, waktu itu kita di Belanda ya, November sampai Desember, cuma pulangnya dipercepat karena tanggal 3 Desember kita diminta kolaborasi dengan pemain
gitar wanita terbaik dari Portugal. Portugal, ya. Oh. Jadi menyanyikan lagu keroncong dan lagu fado. Angel yang nyanyi ya? Iya, Angel tadi nyanyi. aku bawain juga lagunya, salah satunya, Sodat. Iya. Oh yang Sodat itu? Mm-mm. Oh iya. Gimana kalau kolaborasi sama gitaris gitu ya? Iya, keren banget. Keren banget ya. Gue pengen gabung keroncong Pak, bener serius. Gas ya. Tarik gue, ini lagi interview. Belum direkam dari tadi ya. Ini interview ternyata. Enggak ya? Enggak kan ya? Aduh. Wah keren sih. Kalau misalkan dari luar gitu, musisi ada nggak keinginan sama siapa gitu Ya. misalkan? Tadi kan aku bilang tuh bulan Juni kita tayang di RTP 2 di Portugal. Ada 2 penyanyi dari Portugal yang hubungin kita. Berharap someday bisa kolaborasi. Mereka berharap bisa nyanyi diiringin musik keroncong. Oh gitu. Langsung Iya. dia kan dong pasti. Oh iya, cuma kan memang kita butuh banyak hal ya untuk mewujudkan itu. Pasti Ya. sih. Berarti itu. kalau untuk rekaman-rekaman arsip-arsip lamanya tuh udah di license semua, Ci? Maksudnya udah ditaruh Spotify gitu, udah bisa dinikmati? Ada. Atau yang sekarang ada di Spotify itu yang udah di recycle? Album-album barunya, Album barunya. Keroncong Tugu semua ada. Oh Nah, ada? Album lamanya juga masih Iya, ada. artinya Keroncong Tugu ya. Kalau yang generasi sebelumnya ada grup musik yang udah bahkan sekarang udah nggak ada, nggak masuk ke Spotify sih kayaknya ya. Di Di YouTube, YouTube ada. Ya? Iya, di YouTube. Jadi pernah tahun 75 itu beredar dalam bentuk piringan hitam. Beredarnya di Eropa justru. Di Indonesia nggak? Enggak. Enggak. Kenapa? Nah. Ya nggak tahu Itu juga nggak deh. tahu. Karena zamannya kita belum lahir sih waktu itu ya, jadi nggak tahu juga Oh kenapa iya, waktu seperti itu, itu. ya. Tapi artinya Keroncong Tugu mendunia sejak tahun-tahun yang lalu juga gitu. Iya. Iya sih Pak. Makanya kita aware sama itu. Apa maksudnya ini juga Indomusiknya bentuk melestarikan keroncong juga sebenarnya. Ci. Iya. Pengen Betul. memperkenalkan musik keroncong ke anak-anak zaman sekarang. Biar makin luas ya. Makin luas lagi betul-betul pasti. banyak. Iya, iya. Benar. Nah mungkin nih mendekati ujung nih kita Pak. Betul. Mendekati ujung. Apa nih keinginan terbesar keroncong Tugu saat ini yang belum tercapai? Nah, yang belum kesampaian gitu kesampaian. misalkan. Satu-satu ya, Satu-satu. satu-satu. Dari yang mana Mami dulu? dulu lah. Keinginan Keroncong Tugu yang belum tercapai apa ya? Itu sih, kita tuh berharap, yang pertama kita berharap ada hari keroncong nasional. Oke. Itu. Terus kemudian kita berharap ada panggung yang lebih banyak untuk pemusik keroncong. Entah itu festival bentuknya atau sekedar panggung hiburan seperti itu. Tapi itu dilakukan secara konsisten gitu. Nah ini kan butuh kerjasama banyak pihak gitu kan ya. Seperti itu. Tapi aku lihat kemarin ada keroncong Tugu manggung bareng Hi-Fi ya apa? Ada musisi pop deh. Ada flyernya di Instagramnya gue lihat tadi. Oh iya. Ada Instagram itu keren. Banyak sih kita ya, ada beberapa. Iya, sama band-band populer zaman sekarang, Pak. Tengah-tengahnya ada keroncong Tugu. Oke. Oh kemarin waktu Munas Rock juga kita diantara ini ya penyanyi pop juga ya. Kalau yang seperti itu sebenarnya udah biasa, cuma masing-masing kan performnya. Iya, Cuma yang iya. kolaborasi yang tadi aku sebutin. Oh, iya sih. Iya. Ngiringin Rosa, ngiringin Marcel, yang tadi Iya, ST12, Ungu ya. Ya. Tapi kalau hari besar kayak gitu bisa diusahakan ya untuk diadakan hari. Harusnya bisa ya, karena kan keroncong itu musik asli Indonesia. Bisa lah, Pak. Iya, Harusnya bisa. Iya. Nanti kita kerjain bareng-bareng. Iya. Iya. Wah saya gak ikut aja ntar. Kenapa nggak Repot ntar. Lagi Enggak, gulung kan gulung kabel tadi. Oh, iya. Silakan. Kalau Bisa sih dari harusnya. Ci Julai. Juli. Kalau aku sama aja kayak Mami Lisa ya. Jadi karena Mami sudah nyampein, ya sudah. Ya udah dong berarti nggak Selesai udah dong, nggak selesai. ngobrol Iya dong. dong. Jadi dulu, iya lanjut. Enggak kan lagi kamu yang Lanjut. Kalau aku sih pengennya Keroncong Tugu udah pernah konser tunggal ya. Udah pernah, setahu aku udah pernah. Cuman tahunnya kapan aku nggak tahu. Tapi sekarang aku kayak berharap bisa ada konser tunggal lagi gitu dari Keroncong Tugu. Kenapa? Enggak usah kan ini hal yang membanggakan harusnya. Maksudnya terharu. Oh iya benar. Gitu. Tapi Berarti- keren juga sih ya. Iya. Berarti Konsep anaknya Julai bakal keroncong, harus suka keroncong. Iya, anak aku sekarang udah suka denger latihan juga kan. Udah punya anak? Udah, aku udah punya anak. Hidupnya Udah 2 tahun anak aku. Oh berarti calon Keroncong vokalis sejak dini. Calon vokalis keroncong Tugu nih.
Regenerasi. Cowok Regenerasi. untuk aku. Kayaknya dia main bass deh. Bass ya. Nah ya kalau vokalis Keroncong Tugu tuh harus perempuan atau Enggak. Enggak. Oh, enggak. Enggak. Pernah ada kok vokalis laki-laki. Oh tapi emang seringnya sama manggung sama perempuan vokalisnya. Karena kan perlu bunga kan di panggung kan. Betul. Nah yang istimewa dari Keroncong Tugu juga beberapa pemain musiknya itu menguasai tidak hanya satu alat gitu. Satu. Yang kedua rata-rata bisa nyanyi. Oh iya. Iya, hampir semua bisa nyanyi. Apalagi yang namanya Fuad. Itu suaranya indah sekali. Yang namanya Fuad. Iya, Pakai dari Depok poin. tadi. Pakai Tapi poin. waktu di Belanda dia tidak dipanggil Fuad. Dipanggil siapa? Faud. Faud. Faud baru Faud. Balik. Itu balik. Terus juga bisa menciptakan lagu. Rata-rata pemain musiknya Keroncong Keroncong. Tugu. Keroncong. Ya. Oh, berarti bisa nyanyi. Keren. Bisa Komplit. nyanyi nggak? Bisa nyanyi nggak? Nah itu aja udah coret. Cukup jawab enggak apa iya dong Pak. Bisa nyanyi nggak? Enggak. Bisa bikin lagu? Enggak. Nggak layak loh. Iya. Guru Gabel kan. Kalau Guru Gabel gak perlu. Iya benar Gabel benar. lagi bener. Ntar saya temenin si Lisa aja. Boleh. Iya. Manajemen. Oke. Nah, Yaudah kamu temenin aku. Oh iya benar. Aman. Udah. Gitu. Biar adil kan? Biar adil biar kan? adil. Sana Pak, Guru Gabel. Sekarang masa. Jangan. Oke, tidak terasa sudah sampai ujung ya. Ngobrol-ngobrol kita udah berapa menit? 35. Oh kan 35 menit. Gitu. Pas. Pas. Terakhir kali Pak ya. Terakhir. Satu kata atau satu kalimat deh untuk sobat musik itu nama followers Indomusikgram. Oh, Yang lagi nonton boleh disampaikan. Melestarikan musik tradisional itu keren. Oke. Dari Dari Cici. kalau dari aku jangan malu untuk mencoba melestarikan budaya Indonesia terutama musik keroncong. Karena apalagi buat anak-anak muda ya. Karena musik keroncong itu bukan musik orang tua. Oke. Kalau nggak dicoba gimana bisa tahu? Jadi coba dulu deh. Betul. Kenalan dulu ya. Iya. Minimal follow dulu Keroncong Tugu. Keroncong Tugu ejaan lama. Iya. Oke. KRONTJONG. TJONG Toe Toegue. gue. Nah, Betul. Karena biasanya kan kalau barang bagus gak ada KW-nya. Benar. Oh, iya, benar. Jangan ketemu yang KW. Benar benar. Soalnya banyak banget Pak, gue tadi cari di Instagram keroncong Nah. Toegue ada. Iya benar. Tapi kan centang biru Pak. Oh iya, kita centang kan biru, biru. keroncong Keroncong. Toegue. Yes. Benar. Jangan lupa di follow guys. Saya lupa di follow. Oke. Oke. Yaudah kita pamit kali Pak ya. Kita pamit. Gua Alfi Romi. Saya Bias. Lisa. Julie. Sampai jumpa lagi di talk berikutnya. Bye-bye. Thank you.